bujurnya? Bujurnya 101 101 41 menit. 41 menit. Nah, ketika ini bujurnya bujur timur atau bujur barat, Pak Ade? Bujur timur, Pak. Bujur timur. Oke, kita hapus ini bujur timur. Nah, berarti ketika ini bujur timur, berarti kita lihat kemungkinannya cuma ada dua bujur timur. Kalau dia tidak A, berarti dia B. 101 derajat. 100 derajat kalau kita lihat di sininya, berarti ikut ketentuan yang ini. Oke. Ikut ketentuan B dengan arahnya adalah ke arah barat. 39 bujur keempat dikurangi 39 derajat 50 menit atau bujurnya Ka'bah. Berarti yang ini saya tulis kategori B, arah kiblat ke barat. Dan itu arah kiblatnya orang Kuala Lumpur, sholatnya menghadap ke arah barat. Nah, pertanyaan keduanya seperti yang kami sampaikan tadi, contohnya ke arah mana? Kita hitung bareng-bareng. Bapak Ibu, para partisipan mungkin sudah download aplikasinya, bisa kita pandu bareng-bareng. Bentar. Nah, kita hitung bareng-bareng. Langkah pertamanya adalah mencari C. Ini ada yang tertinggal. C atau selisih bujurnya adalah bujurnya Malaysia dikurangi bujurnya Ka'bah. Oke. Sebentar. Pak Adi, belum bisa ditampilkan Pak Adi ya kalkulatornya Pak Adi. Sebentar, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Saya Coba coba lagi. mungkin bisa. Ya, sebentar, Pak. Ini hasilnya sambil nunggu Pak Adi. Saya stop dulu Pak Ade, mungkin mau mencoba untuk nampilkan kalkulator menghitungnya Pak Ade. Bisa Pak Ade? Ini lagi proses, Pak. Sebentar. Oke, mudah-mudahan bisa.
Mohon maaf Pak, ini boleh dijadiin ini enggak Apa? co-host yang ini Sudah. akun kedua saya. Oh, tugas. Mas Ade sudah jadi co-host, Mas? Yang dua, akun yang kedua, Pak. Umam. Yang kedua Pak. Nggih, Pak. Tapi Sudah, Pak Ade, Pak Agus. Pak Ade, silakan dicoba Pak Ade. Iya Pak. Bisa Pak Ade? Tetap nggak bisa Pak. Ini Oh, nggak support ya? aplikasinya yang Oke, nggak mendukung buat nggak mendukung ini ya. Pak. Share. Apa? Mohon maaf. Kemarin kita coba di Google Meet bisa Pak Ibu. Kita mohon maaf. Nah, coba Pak Ade ditunjukkan ini cara nombornya berarti 101 derajat, kita ketik 101 dalam kalkulator, angka derajatnya itu di bawahnya ING. Kalau di dalam kalkulator yang di-share Pak Ade kami perlihatkan begitu. Oke, kita hitung 101 derajat 41 menit, di derajatnya adalah di ING itu, bawahnya ING, dikurangi 39 derajat 50 menit. Ketemunya 6151. Enam satu 51 menit. Nah, yang ini C-nya sudah ketemu, kita masukkan ke sini, berarti ini menjadi 61 51 cos lintangnya maka 2125 25 dikalikan tangan, sorry, ini lintangnya Ka'bah maksud kami, lintangnya Malaysia 3 derajat 7 menit, kebalik kami, 3 derajat 7 menit dikalikan kurangin tangan lintangnya Ka'bah 2125 dikurangi sin lintangnya Malaysia Kuala Lumpur 37 cos C 6151. Cara tombol kalkulatornya tinggal nambahkan shiftan, buka kurung, sin. Shift-nya itu kalau di dalam kalkulator yang di-share aplikasi oleh Pak Ade tadi pagi berada di kiri atas. Shiftan sin 6151 dibagi cos lintangnya Malaysia 37 tangan lintangnya Ka'bah 2125 dikurangi sin
lintangnya Kuala Lumpur 3 7 dikali cos 61 51. Oke. Sudah dicoba dihitung Mas Ade, ketemu berapa Mas Ade? Bagus, saya coba bantu. Iya, Share ada screen. share. Oh, bisa dijadikan host, Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Oke, Bu. Saya tak tutup stop share-nya, Bu, ini. Nah, oke. Kami bacakan atau bagaimana, Ibu? Ya, bagus. Tolong dibacakan. Oke, sebentar ya. Yang C-nya dulu, Bu. 101 derajat. 101 derajat. Derajatnya yang di bawahnya ING, Bu, ya. Ya, 101 derajat. 41 menit. Dikurangi 39 derajat 51 menit sama dengan tombol derajat berikutnya. Wah, iklannya banyak kalau aplikasi yang di-share. Nah, ini Bapak Ibu tadi hasil C-nya. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan untuk nomornya. Nah, C-nya sudah kita tulis tadi 6151. Berikutnya bagaimana cara nombor untuk kalkulatornya? Oke. Tombol kalkulatornya berarti kita mulai dari yang baru, berarti kita tombol AC-nya. Kita nolkan. Sudah. Shift tan. Buka kurung. Buka kurungnya sebelahnya tanda derajat tadi. Sin 61 derajat. Sin 61 derajat. 51 menit. Menitnya di tombol derajat tadi yang sama tetap. Dibagi. Buka kurung. Cos 3 derajat. 7 menit. Kali tangan 21 derajat 25 menit dikurangi sin 3 derajat 7 menit. Oke, kali cos 61 derajat 51 menit tutup kurung sama dengan error. Ada yang terlambat. Tutup kurungnya 2, Ibu. Oke, tutup kurungnya 2. 67 derajat hasilnya kita derajatkan 67 derajat 27 menit 23,86. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hasil yang ada di layar, itu hasilnya positif. Ketika hasilnya positif, berarti diukurnya dari utara. Nah, akhirnya dari utara, sedangkan kemungkinan tadi kategori kedua itu barat, berarti Malaysia adalah mengukurnya adalah arah utara ke barat sejauh 67 derajat. Nah, bagaimana ketika diukur dari utara, timur, selatan, dan barat? Nanti kita lihatkan.
Mungkin itu ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan perhitungannya. Kami persilahkan. Baik, silakan kepada para peserta. Jika ada yang belum dipahami terkait menekan tombol kalkulatornya, silakan untuk ditanyakan. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan. Kami persilakan. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi, hasil perhitungan yang telah dihitung oleh Ibu Tatmainul Qulub. Kita perhatikan. Nah, ini terkait dengan hasil perhitungan. Ini dari arah kiblat dari daerah tadi Kuala Lumpur. Misal. Nah, misal begini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini arah kiblat Kuala Lumpur yaitu 67 derajat 27 menit. Dua puluh 23,86. Nilai ini diukur dari karena nilainya positif, maka selatannya saya coret. Berarti dari utara. Ke arah sesuai dengan ketentuan tadi, masuk ketentuan nomor 2. Ketentuan nomor 2 itu adalah ke arah barat. Berarti timurnya saya coret. Karena nggak diperlukan. Dengan bahasa lain, jika diukur dari utara ke timur, selatan, dan barat, maka arah kiblatnya Kuala Lumpur yang disebut oleh Pak Adi kemarin dengan istilahnya yaitu azimut kiblat kemarin, yaitu kita coba gambarkan. Hampir sama dengan miliknya Tahiti. Nah, ini ada utaranya berarti di sebelah. Nah, misal utaranya di sini. Tadi ketentuan hasil perhitungan yang ditampilkan oleh Bu Siti Tatmainul Qulub yaitu 67 derajat dari utara ke arah barat. Berarti dari utara ke barat, berarti baratnya berada di sini sejauh 67. Misal adalah titiknya berada di sebelah sini, misal. Nah, misal arah kiblatnya untuk Malaysia. Nah, ketika begini, maka azimut kiblatnya, Kuala Lumpur maksud kami. Nah, kalau begitu, kalau kita ukur dari utara ke timur, selatan, ke barat, sampai ke titik ini, nilainya adalah 360 derajat. Dikurangi hasil perhitungannya tadi adalah 67 derajat.
67 derajat 27 menit 23,86 detik. Sama dengan, kita hitung coba 360 derajat. 360 derajat dikurangi 67 menit 27 detik, 6 derajat 27 menit 23,86 detik. Ketemunya adalah 292 derajat 32 menit 36,14 detik. Nah, ini contohnya. Jadi salatnya orang yang berada di Kuala Lumpur itu adalah utara ke barat sejauh 67 derajat sekian. Tapi untuk kalau kita gunakan azimut, yaitu petunjuknya dari utara, timur, selatan ke barat kurang lebih adalah 292 derajat. Saya kira begitu Bapak Ibu hasil kita. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Gimana Mas Anam? Ada masukan? Anam? Ada yang lain, kami persilakan Bapak Ibu. Halo? Bagus. Gimana Pak Azari? Ya, ini ada satu merujuk pada nilai darjat dan minit. Kenapa tidak kita guna darjat, minit, dan saat? Apakah itu lebih akurat atau tidak? Atau memadai? Macam mana? Gimana Pak? Bisa dengar suaranya Pak? Mohon maaf. Menit, untuk menit. Ya, bagi nilai Pembulatan. bulatan lintang dan bujur tuh, di sana kita guna darjat, minit. Kenapa enggak sampai ke tahap saat, Pak? Oh ya, saat. Terima kasih Pak Azari. Ada dua pertimbangan Pak Azari yang melatar belakangi kenapa pada sesi ini itu adalah kita cukup berhenti di menit, tidak sampai ke saat atau detik. Yang pertama, kami dalam merujuk posisi itu seperti kami tuliskan untuk misal Surabaya itu cuma lintangnya adalah min 7 derajat 15 menit. Kenapa tidak sampai ke detik? Pertimbangan kami yang pertama biasanya adalah dalam proses tahap pembelajaran. So, biasanya kita nggak sampai ke detik. Jadi cukup berhenti sampai di menit untuk mempermudah. Nah, yang kedua, yang menjadi pertimbangan kami kedua secara matematis, lagi-lagi kalau pertimbangan matematis nanti selisihnya juga tidak jauh. Misal, ada beberapa hitungan kami, Bapak, yang bisa kami share screen, Pak ya, izin ya. Kami sebenarnya sudah membandingkan terkait dengan itu. Misal, sebentar kami bukakan dulu. Sebentar.
Kami izin share screen Pak Azhari untuk menjawab itu. Sudah terlihat Pak Azhari? Pak Dokter? Oke. Nah, coba kita perhatikan ini perhitungan kami yang baik lintangnya Makkah sama lintang tempatnya itu kita coba sampai ke menit. Misal Makkah 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara, bujurnya 39 derajat 49 34 33 bujur timur. Jadi yang kami gunakan kalau yang pertama tadi 21 derajat 25 menit itu merujuk di beberapa buku pengantar falak yang berkembang di Indonesia, Pak Azhari. Nah, yang 2125, 2104 ini juga kami merujuk di buku falaknya di Semarang, hasil karyanya Yai Slamet Hambali. Ini merujuknya. Ada yang dibulatkan lintangnya 21 derajat 25, bujurnya 3949 menit. Nah, begitu hasil perhitungannya kita cobakan terkait dengan Tahiti tadi, Athena tadi, hasilnya begini Pak Azhari, minus 45 derajat, 43 menit, 29,78. Hasilnya dengan memperhatikan sampai ke saatnya, sampai ke detiknya. Tapi kalau kita di materi yang kami kirimkan semalam, dengan contoh Athena, dengan pembulatan di lintang dan bujurnya Ka'bah, itu didapatkan hasilnya minus 45,43 menit, 46,51. Selisihnya artinya tidak jauh. Paling besar berdasarkan hasil pengalaman kami menghitung, rata-rata selisihnya nanti akan ditemukan kurang lebih adalah di sekitar nggak lebih dari 3 menit, Pak Azhari. Jadi dua aspek itu yang menjadi pertimbangan kami tidak sampai ke saatnya. Yang pertama untuk mempermudah pembelajaran, apalagi bagi kami, masa kami di Prodi Mufalak, latar belakangnya mohon maaf, bukan matematis, sehingga nombornya cukup sampai di menit aja. Begitu pertimbangannya secara akademis pembelajarannya. Ada tambahan mungkin Pak Azhari? Dengan keadaan teknologi sekarang kan Pak, mungkin lebih baik akurasi. Ya, terima kasih ya Pak masukannya. Menjadi tantangan begini Pak Azhari, mungkin kita sharing Pak Azhari. Dengan dunia digital, sehingga hari ini itu ketika di mata kuliah kami ada 2 terkait dengan ada mata kuliah pemrograman. Nah, kadangkala yang dilema di kita itu adalah masih urgentkah model seperti ini? Masih pentingkah kita mempelajari seperti ini di saat hembusan digital itu sudah banyak terkait dengan aplikasi. Itu menjadi tantangan di kami. Mungkin Pak Azhari punya sebuah masukan kepada kami bagaimana agar anak-anak muda itu masih semangat, karena bagaimanapun kadangkala kita berpikir kalau dimasukkan langsung ke pemrograman tanpa tahu dasarnya awalnya itu menjadi hal yang terputus menurut kami. Mungkin Pak Azhari punya masukan atau punya gambaran, kami persilakan Pak Azhari. Saya juga punya pandangan yang sama Pak. Sekarang dunia digital itu anak-anak muda generasi sekarang dia berminat pada programming ya. Dan sekarang kita banyak lihat kursus falak pun banyak kepada memprogramming menggunakan Python, Java enggak lagi banyak yang saya tengok ya. Excel pun enggak lagi banyak. Sekarang trendnya menggunakan Python ya Pak. Mungkin itu bisa kita mempromosi lagi lah di programming itu.
ya dalam falak. Tapi begini juga Pak Azhari terkait dengan hasanah ilmu falak begitu. Kadangkala dalam sebuah komunitas tertentu kan tidak perlu setiap orang kadangkala tahu begitu. Misal komunitas A cukup ada 2 orang, 1 orang cukup tahu begitu. Yang lain kan bisa nanti ngikut. Nah, itu kadangkala yang memberikan sebuah beda dengan misal kaitannya dengan kepakaran yang lain. Hampir setiap komunitas perlu banyak. Nah, di Falak kan cuma mungkin tidak semua orang perlu tahu. Cukup satu, yang lain ngikut, akhirnya jadi tantangan. Begitu Pak Azhari. Nggak tahu di Brunei kasanah keilmuannya bagaimana Pak Azhari? Mungkin punya sharing Pak Azhari. Mungkin kita kongsi di lain kesempatan ya Pak. Oh, siap. Nanti lain waktu kita. Ya, Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Azhari. Ya. Mungkin Bapak Ibu. Ada? Silakan teman-teman. Mungkin ada yang dibingungkan pada saat menekan tombol kalkulatornya atau seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan hasil berbeda, keluaran berbeda di kalkulatornya. Silahkan ditanyakan. Nah, Bapak Ibu sambil kita nunggu diskusi dalam beberapa waktu kesempatan, ada sebuah riset kami di 2018, Bapak Ibu. Ternyata ketika kita pelajari ilmu falak terkait dengan arah kiblat sendiri, baik pengukuran maupun perhitungannya, begitu ditanyakan apakah itu berefek di dalam kehidupannya, minimal dia menjadi ragu, menjadi punya sikap untuk mengukur begitu di tempat tinggalnya, ternyata juga nggak memberikan sebuah implikasi. Jadi rata-rata pengetahuan ini hanya berhenti sebagai aspek tataran di pengetahuan. Padahal kalau di dalam dunia pembelajaran, alangkah baiknya bahwa pengetahuan itu memberikan sebuah implikasi dampak kepada sikap begitu. Nah, ternyata hari ini menjadi evaluasi kami selaku yang bergelut di falak khususnya terkait dengan arah kiblat itu rata-rata berhentinya hanya di pengetahuan. Di tataran aplikasi begitu kita tanya, misal dia pindah kos, pindah tempat tinggal, perlu mengukur arah kiblat lagi enggak sih? Ternyata juga enggak. Artinya hanya sebatas ini pengetahuan bahwa kita harus ke barat dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kita berikutnya di kami bagaimana tentang hasanah falak itu tidak hanya berhenti di pengetahuan tapi juga di aspek yang lain. Mungkin begitu. Kita tunggu dari kolom chat Pak Ade. Bisa dilihat Pak Ade kolom chatnya. Oke Pak, ini ada hasil perhitungan dari Bapak Azhari terkait arah kiblat dari Kota Bandar Seri Begawan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin share hasil perhitungan, silakan di-share di kolom chat. Mungkin ingin menghitung kiblat dari kota masing-masing, silakan. Oke, terima kasih Pak Azhari
terkait hasil perhitungannya Pak Azhari dari Bandar Begawan. Tipe kalkulatornya beda yang di-share dengan Pak Ade, Pak Azhari ya. Beda, menarik kelihatannya. Bisa di-share nanti linknya. Tampilannya menarik, tampilannya kelihatannya. Oke, terkait yang di-share Pak Azhari, ini memberikan gambaran, kadangkala setiap tipe kalkulator beda-beda terkait dengan proses dan cara penombolannya. Tidak semuanya kadangkala sama. Ada yang jujur, ada yang enggak. Kelemahan kalkulator yang di-share oleh Pak Ade semalam itu kelemahannya adalah di aritmatik, di aljabar terkait dengan tanda kalinya. Dia tidak bisa ketika tanda kalinya enggak ditombol, pasti error. Itu di kelemahan kalkulatornya Pak Ade. Kalau yang di-share Pak Azhari sepintas mungkin kami salah. Dia memiliki kelebihan setiap tombol muncul tanda kurungnya. Jadi misal sin 60 derajat, dia harus ada tanda kurung buka, jangan lupa untuk ditutup. Itu yang menjadi nilai lebihnya di kalkulator yang di-share oleh Pak Azhari. Mengenai tombol perkaliannya perlu dimunculkan atau enggak, kami perlu lebih lanjut terkait dengan itu. Tapi kalkulatornya Pak Ade semalam yang di-share Pak Ade tadi pagi, saya lihat kalau seumpama ada sin 60 kali sin 70 begitu, maka jangan lupa tombol untuk kalinya ditombol. Tapi untuk yang beberapa kalkulator, sin 60, sin 30 begitu langsung ada yang langsung mengartikan itu berarti dikali. Terima kasih Pak Azhari. Mungkin nanti kami bisa minta linknya untuk koleksi kalkulatornya aplikasinya Pak Azhari. Silakan teman-teman yang lain. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau belum paham? Oke, ada yang lain? Cukup ya. Cukup. Nanti hasil diskusinya kami share di Google Classroom. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin, besok Sabtu depan itu akan berbicara terkait dengan fikihnya tadi, seperti yang kami sampaikan di awal. Bagaimana, apakah cukup ke arahnya saja, misal dari Indonesia cukup ke arah baratnya, atau bagaimana, ataukah harus miring dan sebagainya, itu akan dikupas terkait dengan fenomena sosialnya. Jadi berakhirnya di fikih di kajian kita itu bukan berarti memposisikan fikih sebagai yang belakangan, enggak, tapi begitu pentingnya aspek syariah sehingga rule model short course kita pada kesempatan ini adalah kita pendekatannya adalah sain dulu. Begitu sain nanti kita lihat di syariahnya seperti apa di hari Sabtu yang akan datang disampaikan oleh Bu Siti Tatmainul Qulub. Di minggunya itu adalah praktikum terkait dengan pengukuran gitu. Oke, terima kasih dari Ibu Sarifah. Ibu Sarifah, Bapak Ibu yang mungkin tidak keberatan, kami nanti buatkan di Google Classroom untuk mengumpulkan potret hasil hitungannya untuk coba kami lihat bersama untuk jadikan bahan diskusi bersama. Jadi terima kasih Pak Azhari. Nanti gambarnya akan kami input sebagai koleksi di Google Classroom seperti Ibu Arifah tadi. Kalau berkenan, mohon nanti kami siapkan di Google Classroom. Silakan cari atau mencoba menghitung satu tempat. Begitu nanti hasil hitungannya silakan dipotret, dikirim di Google Classroom atau filenya dikirim di Google Classroom
untuk kami berikan sebuah koreksi, sebuah diskusi bersama untuk mengukur keberhasilan pada materi pada siang hari ini. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Adi Putra. Oke, Pak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Materinya sangat luar biasa. Jadi berdasarkan pemaparan materi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penentuan arah kiblat dalam menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu sehari merupakan hal yang sangat wajib untuk perlu kita ketahui. Dari pemaparan materi ini, teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menghitung arah kiblat. Jadi yang pertama yang paling perlu disiapkan untuk mengenai data-datanya adalah data lintang dan bujur Ka'bah dan lintang bujur tempat yang teman-teman ingin hitung. Nah, mungkin masih ada yang bingung terkait gimana caranya untuk menentukan lintang. Jadi tadi saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Google Earth untuk mencari lintang dan bujur tempat yang ingin kita hitung. Atau teman-teman mungkin bisa lihat di Google Maps juga, di situ bisa dilihat lintang dan bujurnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan Pak Agus tadi, kemudian ditombol di kalkulatornya yang kalkulator yang sudah saya kirim tadi pagi, atau kalkulator yang sejenis seperti yang digunakan Pak Hazari tadi, seperti itu. Mungkin itu saja terkait pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa pertemuan kita selanjutnya pada hari Sabtu di minggu depan dan juga Sabtu dan Minggu. Baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa di on cam kameranya buat dokumen. Ya Pak Agus. Baik, silakan teman-teman. Saya akan tangkap layar 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Agus atau Bu Yung masih ada tambahan? Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.